warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Minda. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan absen kalian dulu ya. Absen pertama, Yasmin Samila. Hadirah. Kedua, Devita Aulia Ainur Rahma. Hadirah. Baik. Pada materi kali ini, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku, Ibu mempunyai satu gambar yang harus kalian amati. Kira-kira ini itu gambar apa? Petunjuk arah. Bagus sekali. Petunjuk arah itu biasanya digunakan untuk apa? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk petunjuk jalan supaya tidak tersesat. Ya, bagus sekali. Jadi, penunjuk arah ini menyambung pada materi kita, yaitu Al-Quran dan Hadis itu adalah sebagai pedoman hidup manusia dan juga sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran dan juga Hadis itu digunakan atau diturunkan kepada manusia itu bertujuan untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia di bumi. Setelah kita mengetahui fungsinya, kita akan belajar tentang pengertian dari Al-Quran. Ada yang tahu pengertian Al-Quran itu apa? Kalamullah. Betul sekali, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada lagi yang tahu Al-Quran itu apa? Pedoman. Iya, bagus sekali. Jadi, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada manusia itu diturunkan secara mutawatir. Ada yang tahu mutawatir itu apa? Mutawatir itu berangsur-angsur. Al-Quran itu ditulis dalam mushaf yang dimulai dari Al-Quran dimulai dari surat apa? Al-Fatihah. Bagus. Jadi Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Iya. Membacanya Al-Quran itu berfungsi sebagai ibadah. Dan Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah dan juga petunjuk bagi umat manusia. Membahas tentang mutawatir tadi, mutawatir itu adalah berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun kepada manusia itu tidak langsung turun langsung 30 juz itu tidak, tapi secara berangsur-angsur. Ada yang tahu Al-Quran itu pertama kali turun surat apa? Nggak tahu? Jadi wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad itu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ada yang tahu surat Al-Alaq? Ya. Coba Mbak dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Bagus, terima kasih Mbak. Jadi itu tadi surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kandungan dari Al-Quran yang dari juz 1 sampai dengan juz 30 itu memiliki kandungan-kandungan. Kalau kita lihat dari artinya, jadi Al-Quran itu memiliki kandungan hukum. Yang pertama yaitu hukum tentang akidah. Ada yang tahu akidah itu apa? Akidah itu adalah keimanan atau kepercayaan. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya hukum tentang akidah, yaitu keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang mana tercantum dalam rukun iman. Ada yang tahu rukun iman? Hafal kan? Coba rukun iman. Ayo. Rukun iman Ada 6. 1. Percaya kepada Allah. Yang keras, Mbak. Percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, Hari kiamat. yang keenam, Qada dan qadar. ya bagus sekali. Kemudian selain tentang keimanan, kandungan hukum Al-Quran juga ada yang namanya hukum tentang syariah. Syariah itu tentang yang mengatur tentang ibadah. Jadi dalam Al-Quran itu mengatur tentang sholat, yaitu selain sholat juga ada yang namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah, yaitu seperti sholat. Kemudian selain ibadah mahdhah ada juga yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Itu ibadah kepada selain Allah, yaitu kepada sesama manusia. Selain dua itu tadi, yang ketiga adalah Al-Quran itu di dalamnya terkandung tuntunan tentang akhlak dan juga budi pekerti. Jadi Al-Quran itu menuntun manusia untuk berakhlak dan berperilaku yang baik. Berperilaku baik kepada Allah dan juga sesama manusia. Jadi itu tadi tentang Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang hadis atau sunnah, yang mana hadis atau sunnah ini adalah hukum sumber hukum Islam yang kedua di bawahnya Al-Quran. Hadis itu adalah, ada yang tahu hadis itu apa? Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Iya, bagus. Mbaknya, hadis itu apa? Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memiliki beberapa bagian. Jadi hadis itu ada sanad, ada matan, dan juga ada rawi. Yang pertama sanad. Sanad itu adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari zaman Rasulullah yang mengeluarkan sebuah ucapan itu sampai dengan kita saat ini. Kemudian bagian yang kedua yaitu matan. Matan ini adalah isi atau materi dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi ini itu biasanya ada di hadis yang paling akhir, yang biasanya rawahu Muslim, rawahu Bukhari, itu namanya rawi. Kemudian hadis ini adalah merupakan pedoman manusia dalam mengambil sumber hukum yang kedua, yaitu di bawahnya Al-Quran.
Hadis ini memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Fungsi yang pertama itu adalah hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Biasanya di dalam Al-Quran itu kan tidak dijelaskan secara rinci ya. Jadi harus dijelaskan lagi lah. Dijelaskannya ini adalah di dalam hadis. Contohnya seperti perintah sholat. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang memerintahkan manusia untuk mengerjakan sholat, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang ini yang mana ayat ini kan belum jelas. Perintah sholat kan cuma dirikanlah sholat. Sholatnya bagaimana kan belum jelas ya. Kemudian diperjelas dengan hadis. Ya, yang mana hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Dari ayat yang dirikanlah sholat itu kemudian dijelaskan dalam hadis, yaitu kemudian ada hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang menjelaskan mengenai sholat. Yang tahu? Nggak tahu? Jadi hadis yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang sholat tadi itu adalah hadisnya, sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Jadi Rasulullah itu mencontohkan sholat, maka umat-umatnya itu menirukan bagaimana Nabi itu sholat, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu sudah ada tapi belum kuat, jadi diperkuat lagi. Yaitu barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Biasanya sebelum Ramadan itu kan ada yang namanya Rukyatul Hilal, melihat bulan, dilihat dulu, oh ini sudah waktunya masuk bulan Ramadan atau belum, kan gitu ya. Itulah. Itu kan, tapi itu kan belum jelas berpuasanya itu sampai kapan gitu. Terus hal ini diperkuat dengan adanya hadis, yaitu hadisnya berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah ketika kalian melihat bulan. Jadi sebelum hari raya, habis maghrib itu kan biasanya juga melihat Rukyatul Hilal lagi. Ini itu sudah hari raya atau belum kan gitu. Sudah mencapai bulan Syawal atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang mana ada sebuah ayat dalam Al-Quran, tapi kita itu berisi perintah, ayat tersebut berisi perintah, tapi kita itu belum tahu ayat ini itu perintah ini itu tujuannya untuk apa. Ayatnya yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini menerangkan mengenai zakat, yang mana diterangkan lagi maksud dan tujuannya di dalam hadis. Hadisnya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa zakat itu bertujuannya untuk menjadikan harta-harta itu menjadi baik. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Pada zaman sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus yang baru, yang mana
pada zaman Rasulullah dulu itu belum ada kasus ini. Jadi hal ini tuh belum ada dalam Al-Quran. Seperti dalam larangan mengawini perempuan yang bersaudara, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Masih pada semangat? Ya. Masih semangat? Iya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, kalian kerjakan soal yang ada di buku siswa ya, yang halaman pada bab itu, bab 4 ya. Karena waktu telah menunjukkan jam pelajaran kali ini telah selesai, maka Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.